Terima kasih dari kita mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal. Saya bisa katakan ini Bang Faisal sedikit berhalusinasi. Menggambarkan dari isi hati dia yang berhalusinasi. Kenapa? Ini selalu mengkait-kaitkan dengan Jokowi itu, ya, melihat dari sisi negatifnya saja. Tidak melihat dari sisi positif apa yang telah dibangun oleh pemerintah Jokowi dalam 10 tahun. Tadi dikatakan juga tidak ada pemotongan untuk mengikat tali pinggang pemerintah, pemotongan beberapa anggaran itu sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak salah 2019, korek kalau Bu Irma kalau saya salah, 2019 itu sudah dilakukan. Ingat zaman COVID ya, kita jangan lupa, jangan COVID, kita itu Pak Jokowi itu terdepan bersama jajarannya itu. Bagaimana bisa mengendalikan COVID. Karena ini juga penting gitu loh. Dan mendapat apresiasi dari luar negeri untuk masalah itu. Ya, dari WHO juga mendapatkan apresiasi. Saya melihat juga tadi digambarkan tentang BRICS. Dan ini kita apresiasi kepada Pak Prabowo. Bahwa dengan adanya BRICS, dia bergabung dengan BRICS, itu juga membuat bahwa international exposure-nya Pak Prabowo ini terlihat. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sahabat terhadap beliau. Luar biasa. Yang terakhir di India bagaimana? Di India begitu hebatnya beliau, ya, bersama-sama dengan presiden dan presiden India. Jadi tamu nomor 1 di India. Ini tidak bisa dinafikan itu juga. Kalau korelasinya tadi dibilang dengan geng Solo, ini geng yang mana? Saya tanya geng kelinci. Kalau kita makan bakmi ayam geng kelinci, ini geng Solo yang mana? Disebutkan. Semua kabinet yang dibentuk itu melalui proses-proses. Dan juga yang dipilih oleh Pak Jokowi itu yang terbaik buat Pak Jokowi. All President Man. Apa yang dipilih oleh Pak Jokowi itulah adalah yang dipertanggungjawabkan oleh Pak Jokowi. Dan hasilnya apa? Kita juga lihatlah. Pembangunan itu ada kok. Dan itu juga diakui oleh negara-negara asing untuk itu. Tidak ada geng Solo itu, yang ada itu All President Man. Pak Jokowi. Yang dimana di dalamnya 2019 Pak Prabowo Subianto bergabung di sana sebagai Menteri Pertahanan. Dan disitulah beliau belajar bagaimana menjadi seorang presiden next. Bagaimana menjadi seorang negarawan. Bagaimana belajar tentang kesuksesan-kesuksesan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lihat. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat juga. Apa buktinya diapresiasi? 100 hari. Ya dalam kabinet kan tidak ada 100 hari, 200 hari, 300 hari. Tapi di dunia internasional ya. Setiap pemerintahan itu ada indikator untuk itu. Kalau kita bicara 100 hari, 80,9% ini sangat luar biasa. Dalam 100 hari ini, Pak Prabowo bisa mencanangkan dan menghemat 36 triliun dalam waktu 2 bulan. Dan bagaimana para jajaran beliau membantu Pak Presiden Prabowo, ya, mewujudkan semua program-program itu sangat luar biasa. Kita harus apresiasi. Banyak kementerian yang hebat-hebat loh. Kementerian Tenaga Kerja. Bagaimana Bang Noel terjun langsung, diinstruksikan dan juga terjun langsung untuk masalah Sritek dan lain sebagainya. Bagaimana Kementerian Pertanian yang memang sarang mafia. Di situ banyak kali mafia di Kementerian Pertanian. Disikat oleh Menteri Pertanian. Ya. Bagaimana di sana tata laksana pupuk. Ada 27 perusahaan pupuk loh. Itu kan disidik. Ya, dilaporkan nanti sama Kementerian Pertanian itu. Itulah yang menghambat, ya, itulah yang menghambat pelaksanaan swasembada pangan nantinya. Sebetulnya itu kita tidak boleh ada impor lagi kalau bicara masalah swasembada pangan. Kita tidak boleh ada impor. Nah, makanya
di dalam program Pak Prabowo itu, ya disebutkan tahun 2025 ini adalah swasembada pangan, beras, jagung, gula dan garam. Diusahakan tidak ada impor lagi itu. Karena ketahanan pangan dalam cita-citanya Pak Prabowo ini harus diwujudkan. Nah, kita nggak boleh bersikap pesimistis di sini. Ya. Karena kalau saya lihat apa yang dikatakan oleh Abangda Faisal Asgaf, ini sangat pesimis untuk bicara ini. Janganlah mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini satu ikatan loh. Adanya Prabowo bisa jadi presiden juga, dia tidak terlepas juga. Ada peran Pak Jokowi di dalamnya gitu loh. Kesuksesan yang ada itu ada. Mereka nih negarawan-negarawan yang hebat untuk saat ini di Indonesia. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau kita bicara kekurangan itu tidak ada yang selesai untuk itu. Kalau kita berpikiran negatif, pasti bawaannya negatif terus. Tapi saya senang lah, karena ini adalah kritikus politik Pak Abang Faisal Asgaf. Ini juga masukan buat pemerintah. Ya, masukan-masukan tersebut. Cuma saya akan katakan mengenai dukungan signifikan dari pemerintah luar. Bang Faisal, Pak Prabowo berkunjung ke Amerika, berkunjung ke Cina, ke India dan sebagainya. Beliau mendapatkan investment money 300 triliun Pak. Cek bisa ditanyakan kepada presiden VCO presiden. Itu 300 triliun Pak. Bukan tangan kosong untuk datang itu. Artinya international exposure beliau itu terjawab sudah gitu loh. Itu bukan tangan kosong. Kalau kita bicara makan siang, makan bergizi gratis, ya ini genuine, merupakan program dari Pak Prabowo, ya. Semua orang mata memandang ke sana. Sudah disiapkan 71 triliun, ya, untuk melakukan itu. Kita melihat, kita sering diolok-olok ini, bahwa IQ kita itu 70. Ya kira-kira 70. Saya yakin dengan adanya makan bergizi gratis yang telah dilaksanakan di India 30 tahun yang lalu. Di Jepang 80 tahun yang lalu. Itu meningkatkan IQ anak-anak kita. Yang nantinya ini mereka adalah penerus dari pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Dan saya yakin tuh IQ juga akan naik bisa sampai 100 itu nantinya. Nah, kita optimis untuk program-program seperti ini. Memang program-program populis itu tidak semuanya memang seenak kita gitu. Karena akan menyentuh juga dengan fiskal yang akan semakin kecil. Tapi yakinlah dengan kemampuan kita bersama-sama, hal itu bisa terlaksana, bisa kita lampaui semua permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita yakin bahwasanya apa yang dikatakan Pak Prabowo, kalau kita tidak bersih-bersih, maka rakyatnya akan bersihkan kita. Poin ini selalu diucapkan kepada para menterinya. Jadi kita pun juga yakin apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini dapat terlaksana dengan baik. Dan ini kalau kita melihat dengan Litbang Kompas dengan hasil surveinya, 100 hari memang sedikit, tapi maknanya sudah besar. Makanya beliau mengatakan nanti tunggu 6 bulan lagi. Kalau kita lihat siapa sih itunya, responden-respondennya itu juga tidak lepas dari respondennya dari Pak Jokowi, artinya pendukung-pendukung beliau, dan juga ada pendukung Pak Prabowo, dan ada pendukung juga Pak Ganjar dan Pak Anies di dalam sana. Nah, mereka aja bersatu ya, para Gen Z, Baby Boomer dan sebagainya. Ya kita juga harus apresiasi untuk itu. Itu adalah yang terbaik dari masyarakat untuk pemerintah sekarang. Ya itu saja Pak Datuk Karni, terima kasih.